Sobat Kampus, kembali lagi di Psychosmart Satukan Hati TV. Kali ini Psychosmart akan membahas mengenai cabin fever. Wah, apa sih cabin fever dan apakah kamu salah satunya? Sebelumnya, mari kita simak cerita seorang Siska. Sebagai mahasiswa perantauan di salah satu kota besar di Indonesia, Siska tinggal di sebuah kos-kosan di dekat kampusnya. Saat ini, ia sedang menjalani isolasi mandiri di kosnya akibat terpapar COVID-19 yang sedang melonjak naik. Sudah sejak lama, situasi pandemi menuntut semua orang termasuk Siska untuk meminimalisir kegiatan di tempat umum. Kondisinya saat ini semakin membuat Siska tidak bisa kemana-mana. Ia melakukan segala aktivitas hanya di kamar kosnya saja, seperti kuliah daring, mengurus hal organisasi, berolahraga, memasak, atau hanya memesan makanan lewat aplikasi. Pada beberapa waktu, Siska tidak melakukan apa-apa. Ia hanya melihat berita atau sosial media yang mayoritas menunjukkan kondisi pandemi yang kian parah. Hal tersebut menambah kegelisahan Siska tentang kondisinya saat ini. Ia juga mulai merasa bosan karena tidak keluar rumah sama sekali. Biasanya, ia masih bisa sedikit keluar rumah hanya untuk sekedar membeli makanan atau keperluan harian dengan memakai prokes yang ketat. Namun saat ini, ia sama sekali tidak berani menginjakan kaki keluar pintu kamar kosnya. Semakin hari, Siska semakin kehilangan semangat untuk melakukan aktivitasnya. Ia menjadi sering lupa pada segala hal yang harusnya ia lakukan. Misalnya ia lupa jadwal rapat atau tuntutan tugas kuliah. Ia juga menjadi lebih mudah marah apabila ada teman yang salah melakukan tugas. Tak jarang, Siska tiba-tiba menangis karena hal-hal yang sepele. Seperti ketika lupa mengerjakan tugas, ia akan menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Kira-kira setelah mendengar cerita Siska, teman-teman udah paham belum sih sama arti dari cabin fever ini? Nah, jadi cabin fever adalah kegelisahan yang dialami oleh seseorang ketika kita berada atau terjebak di lokasi yang terisolasi atau tempat yang terbatas dalam kurun waktu yang cukup lama. Seseorang yang mengalami cabin fever mungkin akan mengalami ngantuk atau sulit tidur, memiliki rasa tidak percaya kepada siapapun yang sedang bersama mereka, atau memiliki keinginan untuk pergi keluar bahkan dalam kondisi buruk seperti cuaca buruk atau jarak pandang yang terbatas. Setelah teman-teman mengetahui apa itu cabin fever, aku bakal ngejelasin kenapa ya seseorang bisa terkena cabin fever. Seperti yang dilansir dari website Healthline, bahwa faktor utama yang membuat seseorang mengalami cabin fever adalah karena seseorang sudah terlalu lama berada di dalam rumah atau ruangan sehingga membuat orang tersebut memiliki perasaan negatif seperti gelisah, sedih, dan bosan. Dan selanjutnya, untuk dampak dari cabin fever itu sebenarnya bahaya atau nggak sih? Yuk kita simak. Yang pertama, akibat dari cabin fever adalah seseorang akan memiliki pola tidur yang tidak teratur, sulit fokus dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sering lupa, menjadi lebih emosional, gelisah, lesu, dan hilangnya kesabaran. Tapi tenang, untuk teman-teman yang ngerasa lagi mengalami cabin fever, aku bakal ngasih tahu gimana sih cara mengatasi cabin fever. Berikut tips dan trik yang bisa kamu lakukan di rumah untuk mengatasi cabin fever yang mungkin aja lagi kamu alami. Pertama, yaitu bercocok tanam di halaman rumah, pekarangan, atau lingkungan yang kecil. Dengan berinteraksi pada alam sekitar dan merawat tumbuhan, kita akan bisa merasakan kesejukan dan merasa terlepas dari kebosanan yang sering kita rasakan ketika berada di dalam rumah. Kedua, bermain dengan hewan peliharaan. Nah, untuk teman-teman yang punya hewan peliharaan, ini merupakan opsi yang menarik agar teman-teman bisa berinteraksi dan punya hiburan sama hewan peliharaan yang kamu punya. 3. Membaca buku-buku yang menarik. Selain bisa memperluas ilmu dan wawasan kita, pilihan buku-buku menarik juga akan mengembangkan imajinasi yang juga menarik sehingga menghilangkan kejenuhan yang kamu rasakan. Keempat, memasak. Di masa pandemi ini, banyak sekali kreasi makanan yang bisa kamu coba sembari melakukan kesibukan baru yang menyenangkan.
dan bermain alat musik. Pilihan tepat untuk kamu yang suka menyanyi. Yuk bebaskan suara kamu dan menyanyi sepuasnya. Karena menyanyi dan bermain musik bisa membantu kamu mengatasi kejenuhan lagi-lagi di tengah pandemik ini. Keenam, berkomunikasi dengan orang lain secara online seperti video call. Walau tetap di rumah aja, berinteraksi itu tetap merupakan hal penting dan merupakan kebutuhan kita sebagai makhluk sosial. Yuk, dengan tidak melanggar protokol kesehatan, kamu bisa tetap menjalankan hubungan yang baik dengan orang-orang yang kamu sayangi dengan menghubungi mereka. Dan yang terakhir adalah bermain sosial media. Hiburan di sosial media juga bisa menjadi opsi untuk kamu tetap merasa update dan mengikuti perkembangan berita. Jangan lupa untuk bersosial media dengan bijak ya Sobat Kampus. Nah, sekian dulu penjelasan aku mengenai topik cabin fever kali ini. Aku harap video Psychosmart bisa terus membantu kamu dalam memahami topik-topik menarik, dan untuk teman-teman yang lagi ngerasa sedang mengalami cabin fever, bisa segera merasa lebih baik dengan tips-tips yang sudah aku berikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay healthy and stay positive. Bye!